Memang menarik ya Pak ya ketika memang kita bahas lingkungan, karena barangkali lingkungan yang kemudian dekat dengan kehidupan kita Pak. Tapi Pak, izin buat maki-maki juga saya Pak, gitu. Mungkin sampai kapan sih Pak gitu ada penggusuran, sampai kapan sih ada eksploitasi, sampai kapan sih Pak ada deforestasi gitu. Anak cucu kita tuh ketika lahir yang dilihatkan tuh bukan kemaslahatan gitu Pak, tapi penggusuran, tapi eksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cikal di channel Venus Forum. Teman-teman, hari ini merupakan hari yang paling bahagia karena barangkali hari ini merupakan masih momentum Idul Fitri, masih momentum Lebaran. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf teman-teman kalaupun memang saya banyak salah. Hari ini kita akan sedikit dan banyak ngulas atau ngebedah terkait lingkungan, terutama di daerah Kabupaten Bogor ataupun Kota Bogor, atau biasa kita sebut Bogor Raya. Tapi untuk bisa membicarakan lingkungan, saya tidak sendiri, saya ditemani atau saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yang jauh-jauh datang dari Kota Bogor untuk mampir ke daerah Cibinong untuk sama-sama mengupas tuntas terkait lingkungan yang kemudian akan kita bahas hari ini. Langsung saja, ini ada Bang Willem. Selamat datang, Bang Willem. Ketemu, jumpa di Visi Nusantara. Gimana Bang Willem? Sehat? Sehat, apa kabar? Oke. Jadi Bang Willem ini merupakan Direktur IWGFF atau Indonesian Working Group on Forest Finance. Bapak, izin sebelum kita panjang mengupas terkait lingkungan, apa sih Pak IWGFF itu? Ya, terima kasih. IWGFF sebenarnya sudah lama. Oh iya. Sudah lama sekali, kita dari 2001 sebenarnya. Ya, siap. Ceritanya panjang ya. Kalau dari namanya kan dia lebih fokus ke isu keuangan ya. Iya. Financingnya, forest finance. Jadi sebenarnya kita mau lihat hubungan antara lingkungan, sumber daya alam, termasuk kehutanan ya, dengan kebijakan di sektor keuangan. Kira-kira seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan di keuangan atau isu-isu di keuangan itu mempengaruhi. Tentu saja mempengaruhi hal-hal yang baik untuk hal-hal yang baik di sektor sumber daya alam, lingkungan, kehutanan, bisa juga perikanan atau kelautan. 2001 kita sudah berdiri. Oh 2001 ya Pak ya? 2001, jadi sudah lama kali kita. Berarti sudah sekitar 4 tahun ya Pak ya berdiri? Sudah 20 tahun. Oh 20 tahun, oh iya. Iya mau 2021 ya. 20 tahun. Iya 20 tahun. Ya kira-kira itu isunya. Jadi kalau kegiatan-kegiatannya banyak kajian kebijakan lingkungan dan keuangan, kajian ekonomi. Oh iya. Kemudian juga ada capacity building atau pelatihan peningkatan kapasitas untuk masyarakat, untuk teman-teman NGO. Ada juga kita buat seperti ini juga ada media ruang podcast ya. Juga. Iya ada podcast, ada media outtake kita untuk mensosialisasi, mendiseminasi semua. Boleh barangkali Pak dipromosikan platform yang kemudian dihadirkan oleh kita di itu aja. Saya kurang terlalu paham karena ada teman teknisnya. Oh iya. Tapi di website kita itu semua ada di situ. Item-item kita punya sosial media ya. Sosial media. iwgff.org.id. Teman-teman silakan bisa di-share, bisa dilihat konten-konten menarik dari IWGFF. Ya, lanjut Bapak silakan. Oke. Jadi kita sudah 20 tahun isunya di situ. Sekarang kita berkantor di Bogor. Beberapa kali kita berkantor di Jakarta. Sekarang sudah di Bogor bersama dengan salah satu anggota kita di Bogor. Namanya Forest Watch Indonesia. Mungkin teman-teman pasti sudah tahu ya, Forest Watch atau FWI. Forest Watch Indonesia. FWI. Itu salah satu anggota. Jadi IWGFF itu anggotanya LSM lingkungan atau lembaga-lembaga lingkungan yang gede-gede juga. Ada WALHI, ada WWF Indonesia, ada Forest Watch, ada Greenpeace enggak? Oh, kalau Greenpeace beda segmen. Dia beda. Dia kan kalau Greenpeace kan
lembaga dari luar ya. Oh iya, iya. Pembela Indonesia. Sama WWF juga, cuman badan hukumnya sekarang sudah Badan Hukum Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu WWF, kita benar-benar concern di isu lingkungan, sumber daya alam, kehutanan, dan keuangan. Oke, baik, siapa? Kira-kira gitu. Jika mendengar apa yang kemudian dipaparkan oleh Bapak, terutama kantor yang kemudian berdomisili di daerah Bogor, Pak. Ya. Tentu Bapak dan kawan-kawan IGFF tahu gitu pas sedikit banyaknya terkait lingkungan di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor. Dari Bapak sendiri gitu, Pak, bagaimana sih Bapak memandang lingkungan di Bogor gitu, Pak? Apakah memang banyak terjadi deforestasi, eksploitasi, atau memang kurang pengawasan dari pemerintah, atau bagaimana, Pak? Bapak memandang lingkungan terutama di daerah Bogor sendiri. Iya, kalau dalam kota sih saya lihat ya mungkin karena kita punya kebun raya itu, dia sebenarnya kalau saya melihat sih pemerintah Belanda itu ya, mereka memikirkan jauh ya soal bagaimana satu kawasan disiapkan sebagai daerah tangkapan air yang bagus. Karena itu kan ada Ciliwung ya. Oh iya, Pak. Ciliwung, ya. Jadi Sungai Ciliwung. 400 hektar kan itu kebun raya Bogor ya. Jadi memang disiapkan benar untuk jauh hari ya. Mereka udah pikirkan jauh hari bahwa Bogor memang jadi daya tangkap air untuk Ciliwung dan Jakarta ya. Jadi mereka memang siapkan itu cukup baik kalau dari plannya tata kota di Bogor dari zaman itu ya sampai sekarang. Nah, tapi kemudian kan perkembangan demografi, penduduk, masyarakat di Bogor bertambah, maka perluasan kota mau dengan tidak mau harus terus dibuka ya. Nah itu mengakibatkan karena ada pembukaan lahan-lahan perkotaan baru, penduduk bertambah, maka otomatis kebijakan akan mengikuti itu. Iya, Pak. Bukan lahan, artinya mungkin daerah-daerah yang dulu dari daerah tangkapan air di sisi timur barat kebun raya itu, saya lihat di sisi sebelah timur ya dari kebun raya itu memang sudah jadi perkotaan ya. Semua rata-rata sisa kebun raya Bogor itu. Nah itu kalau di kotanya. Nah kalau di atasnya Puncak dan sebagainya, dan mungkin Kabupaten Bogor ya, kita bisa lihat saja sudah terisi dengan plan ini ya, pengembang perumahan dan industri ya. Jadi ya aslinya mungkin di situ aja ya, di Kota Bogor ya. Cuman di lingkup Bogor Tengah doang. Bogor Tengah itu ya. Bisa kita sebutnya, Pak ya. Gitu ada. Iya, di daerah ya gak jauh dari kebun raya lah, Pak ya. Iya, di sekitar situ aja kalau saya lihat. Oke, Pak, mungkin itu terkait lingkungan secara keseluruhan ya, Pak ya. Tapi kalau saya boleh agak sedikit mengkerucut, Pak nih ya, terutama dalam segmen lingkungan, Pak. Gimana ya, Pak ya? Jadi di daerah Bogor itu, Pak, Bapak memandang bagaimana sih, Pak, indeks atau semacam kerusakan lingkungan itu berapa persen sih, Pak? Baik itu yang dihadirkan oleh pemerintah maupun para investasi yang kemudian atau para investor yang kemudian bertanggung jawab, kira-kira seberapa persen sih, Pak, kerusakan lingkungan di daerah Bogor itu? Iya, Bogor ini kan semua ya, kita bisa Kabupaten Bogor, kemudian Bogor Kota. Kalau kita lihat memang alih fungsi lahan itu sangat banyak ya. Oh iya, alih fungsi lahan. Ya, alih fungsi di sekarang banyak diperdebatkan juga, Pak. Di perbukitan itu ya. Itu di Bogor itu kan kalau nggak salah 3 das besar ya. Iya. Ciliwung, kemudian Cisadane, dan das Bekasi ya. Bekasi. Nah 3 das ini kan dia memiliki ekosistem sendiri ya. Sistem das itu kan sendiri sampai ke hulunya ya. Nah kalau kita lihat ekosistem di Ciliwung itu kan kalau ke hulunya, begitu pun Cisadane itu sudah berubah ya, di atasnya itu berubah menjadi kawasan-kawasan pariwisata ya. Sehingga alih fungsi lahan itu benar-benar terjadi sangat masif kalau kita lihat di situ ya. Nah itu mesti dibedah satu dari sisi regulasinya ya. Regulasi dari Pemda. Bagaimana mereka punya regulasi soal tata ruang dari 5 tahunan itu berubah apa enggak? Kawasan-kawasan yang disiapkan untuk untuk memang pola lindung, lindung untuk hutan lindung ya, untuk
untuk satu daerah. Iya Pak. Nah, kemudian bagaimana implementasinya yang kedua? Apakah itu benar mereka menyisakan berapa persen tata ruang itu kan harus dibagi-bagi ya, persentase untuk pemukiman, persentase untuk ekonomi, persentase untuk kawasan lindung. Nah kalau dilihat ya hampir mungkin 50% kali ya kawasan-kawasan lindung sudah disergap oleh, dimasukin oleh peruntukan lain, sehingga berubah. Misalnya daerah Bogor ke atas puncak itu udah agak berubah kan peruntukannya, sudah diisi oleh berbagai peruntukan, apakah itu pariwisata, apakah itu mungkin pengembang perumahan. Saya lihat kemarin di daerah itu masuk Kabupaten Bogor ya, daerah mana Sentul. Oh ya, Sentul ya, Sentul kan ada daerah wisata, daerah kuliner itu sebelah kiri yang naik dari kawasan Sentul. Sebelah kanan saya lihat udah habis itu, udah dibabat, sudah jadi semacam lembah, itu sudah jadi perumahan. Dan saya yakin di situ pasti dulu daerah hijau ya, itu sudah jadi pengembang. Nah itu kan hitungan pemerintah lah dengan pengusaha ya, bagaimana mereka memasuki kawasan-kawasan yang dibagi menjadi kawasan lindung, kawasan pengembangan dan lain-lain. Jadi hampir sebagian besar sudah beralih fungsi ya, dari kawasan-kawasan lindung menjadi kawasan-kawasan yang diperuntukkan lain. Baik Pak, mungkin tadi Bapak secara tegas atau komprehen gitu membicarakan terkait alih fungsi lahan Pak. Saya ingin bertanya gitu Pak terkait alih fungsi lahan ya Pak, terutama apa yang kemudian dihadirkan oleh statementnya Kang Deddy Mulyadi, terutama Pak pada tanggal 12 Maret kalau nggak salah di media Kompas, bahwa beliau menyatakan kita akan mengeluarkan pergub katanya Pak terkait alih fungsi lahan, melarang untuk bisa memberikan lahan pertanian dan perkebunan. Nah kira-kira Bapak melihat itu seperti apa Pak? Iya, rancangan peraturan gubernur itu kalau untuk alih fungsi lahan mungkin salah satu bagian yang akan diatur ya, dalam pergub itu. Tapi secara grandnya belum tahu nih apakah pergubnya ini akan mengatur tata ruang wilayahnya, di perbarui tata ruang terakhir 2016 ya, 2016 atau 2024 yang untuk Jawa Barat ya. Nah itu mesti dicek lagi tuh, apakah memang itu dibuat untuk hanya saya percaya bukan untuk alih fungsi lahan saja, tapi itu bagian ya, salah satu. Mungkin dia akan berubah semua. Nah tapi kalau berbicara untuk alih fungsi lahan, melarang itu mesti karena begini, kalau itu tentang tata ruang, berarti kan prinsip-prinsip tata ruang itu keberlanjutan, ekonomi, sosial itu harus ada di situ ya. Jadi semua harus masuk. Nah, kalau perkebunan dan pertanian ya, pertanian itu masuk sebagai salah satu sumber ekonomi gitu ya bagi daerah, PAD dan sebagainya, dan juga bisa memberikan dampak keberlangsungan pangan. Iya, keberlangsungan pangan gitu ya. Berdampak juga bagi masyarakat. Maka itu harusnya ditinjau kembali kalau misalnya pelarangan terhadap perkebunan pertanian. Nah, apakah itu di tempat-tempat yang memang kan biasa kalau daerah-daerah lindung, kawasan-kawasan lindung memang memang diperuntukkan untuk kawasan lindung gitu kan. Nah, itu tata ruang tuh fungsinya itu untuk membagi wilayah-wilayah gitu kan. Nah, belum tahu nih sasaran beliau untuk di pergub itu apakah untuk kawasan-kawasan lindung ataukah memang beliau ingin melarang ya pertanian dan perkebunan di kawasan-kawasan lindung. Tapi kalau untuk aspek ekonomi, pendapatan daerah, dan juga akan membuka lapangan kerja, sebenarnya kalau melarang itu harus ditinjau lagi gitu ya. Nah itu harus dicek lagi, apakah memang pergub itu mau melarang perkebunan dan pertanian di kawasan-kawasan lindung
ya yang memang akan diatur dalam tata ruang wilayah, ataukah bagaimana dia? Oke, Pak. Karena kan perkebunan pertanian itu sudah bagian daripada masyarakat, nggak Iya, mungkin Pak. dilarang gitu ya. Iya, Pak. Justru itu akan merekrut tenaga kerja, mendatangkan pendapatan ekonomi Iya, di Pak. daerah, PAD bagi daerah dan juga bagi wilayah maupun bagi Bogor misalnya sama kabupaten. Iya, Pak, karena kan bicara tadi lagi-lagi apa ya? Lagi-lagi bicara Kang Deddy Mulyadi sebagai simbol Jawa Barat gitu kan, Pak. Karena beliau ini kan seorang gubernur, Pak. Kemarin itu kan publik itu kan menyorot terkait Kang Deddy itu nangis, Pak. Datang ke puncak, tiba-tiba melihat sebegitu luas lahan puncak itu ternyata benar-benar dibabat habis, Pak. Dari mulai hutan, lahan pertanian segala Iya. macam perkebunan itu benar lahan habis. Kemudian Kang Deddy datang, tiba-tiba menangis gitu, Pak. Lihat seperti ya lihat kejadian deforestasi seperti itu, Pak. Nah, terus dilihat dari beberapa media juga, Pak. Apalagi puncak ini kan menjadi sorotan utama dalam isu lingkungan, Pak. Karena mungkin implikasi alih fungsi lahan yang dihadirkan tentu tidak baik gitu, Pak, untuk lingkungan di puncak. Nah, Bapak gimana Pak melihat seperti itu, Pak? Karena di data real itu, Pak, katanya 46% kerusakan lingkungan itu akibat alih fungsi lahan yang kemudian dihadirkan ya oleh para pemerintah, baik itu faktor pengawasan pemerintah yang tidak ketat atau Iya. seperti apa, Pak? Ya kemarin lagi rame itu, Pak, di puncak. Iya, Iya, Pak. memang lagi ramai Iya, nih Kang Deddy karena ini. puncak juga kan bagian dari Bogor ya, Pak ya. Iya, Iya. beliau ini kan dulu memang sudah di Komisi 4 DPRD itu isunya pertanian, kehutanan nih. Ya, Jadi beliau memang agak menguasai lah kalau soal itu ya. Menurut saya memang alih fungsi lahan memang sudah cukup masif ya, mungkin di Bogor cukup di masif. puncak itu ya. Sehingga mungkin beliau kaget juga melihat alih fungsi lahan yang sangat masif itu ya, sehingga daya tangkap air, penyerapan air dan segala macam itu menjadi berkurang. Dan itu pasca beliau menangis itu kan setelah itu ada hujan lebat itu, Iya. hujan deras, kemudian ada banjir dan sebagainya gitu ya, di beberapa tempat di Jawa Barat, bahkan dia berdampak ke Jakarta. Nah, memang tutupan hutan di deforestasi di daerah itu cukup luas ya. Data yang saya punya itu memang di 3 Das Ciliwung itu ya, termasuk di atas itu sekitar 2.300 hektar terjadi deforestasi. Wah, luas banget, Pak. Itu karena di alih fungsi lahan dan sebagainya itu ya, Iya, iya, berbagai iya. kebijakan pemerintah yang seharusnya ya di zaman Kang Deddy ini kemudian dia melihat itu salah gitu kan, tapi sebelum itu lancar-lancar aja kan sehingga terjadi alih fungsi lahan. Itu dua dari data yang kita punya bersama Forest Watch Indonesia, itu sekitar 2.300 hektar lahan terdeforestasi ya, di 3 Das Ciliwung, Das Bekasi dan Das Cisadane. Nah, itu di 3 das tersebut. Kemudian data RT RW di 2016 itu kawasan lindung ya, hutan itu 116.000. Ke Perda yang tata ruang 2024 itu kawasan lindung menyusut sekitar 71.000 hektar. Dan sekarang tersisa 45.000 hektar. Itu data dari IWGFF dan FWI ya, Forest Watch. Nah, karena memang kawasan ini dipantau oleh teman-teman yang bekerja dalam isu monitoring hutan itu ya, teman-teman Forest Watch. Nah, kira-kira data itu sehingga mungkin agak wajar juga kalau beliau ya terharu mungkin ya, lalu beliau menangis gitu ya. Nah, itu mungkin direspon dengan beliau mau keluarin pergub ya, Pak ya, untuk melarang ya. Ya, Pak, makanya kan di puncak ini kan memang seperti yang Bapak sampaikan gitu, Pak. Alih fungsi lahan ini kan menjadi implikasi yang begitu akurat terutama dalam kerusakan lingkungan gitu, Pak. Bahkan kata Bapak juga kan masif gitu, Pak, di daerah puncak. Nah, sebenarnya ini tuh kenapa sih, Pak? Apakah memang kurangnya pengawasan pemerintah gitu untuk bisa melihat sektor lingkungan di daerah puncak terutama di daerah Bogor atau gimana, Pak? Iya,
pastilah bukan iya. pengawasan tapi kong kali kong lah gitu. Apa daerah situ kan kasat mata sendiri aja kita lihat hukum-hukum adat tradisional kita di masyarakat di Puncak itu kan dari dulu kan juga gak pernah mereka mau ngapa-ngapain Puncak itu kan. Iya, Pak. Dan itu sebenarnya harus ditangkap oleh pemerintah untuk membentuk tata ruang yang baik supaya itu tetap dilindungi. Tapi ini kan karena fulus dan sebagainya sehingga izin dikeluarkan, ya izin dikeluarkan. Kemudian siapa yang mau mengawas? Pokoknya izin sudah dikeluarkan, akhirnya menyalahi peruntukan sampai ada kemarin kan jadi ya bongkar beberapa tempat itu ya karena memang salah peruntukannya gitu kan. Ya kesalahan kalau menurut saya ada di pemerintah sebelumnya. Dia memberikan izin, kajian-kajian mungkin hanya di atas kertas saja, sehingga izin bisa keluar. Peruntukan tata ruang yang seharusnya sudah dibagi-bagi itu malah mungkin bisa saja melanggar ya apa yang sudah ditetapkan, sehingga terbangunlah segala macam peruntukan di situ, baik pariwisata, hotel, koteks, segala villa dan sebagainya, taman hiburan, taman bermain yang muncul situ. Sehingga pengawasan juga tidak ada. Bagaimana mau pengawasan kalau sudah memang mereka sendiri sudah mengeluarkan izinnya kan. Jadi kalau keluar izin ya udah, saya sudah, kalau izin sampai sudah keluar berarti kan ada sejumlah prosedur yang harus dilewati kan. Itu sudah mereka lewati semua. Mereka punya izin yang sah, walaupun mungkin saja di atas lahan yang berbeda peruntukannya. Pengawasan pasti tidak ada. Berarti luar biasa ya Pak ya, peran pemerintah yang kemudian secara ideal harusnya memberi pengawasan yang ketat, terutama dalam segmen alih fungsi lahan. Tapi agak sedikit kita tuh berhak untuk mengambil stigma bahwa pemerintah bahkan kong kali kong dengan orang yang kemudian juga bisa mengusur. Iya, pemerintah malah justru kebijakan ini diambil justru merusak lingkungan ya, merusak lingkungan sehingga masyarakat yang harus menerima dampak dari kebijakan yang tadi harusnya melindungi. Kalau kita belajar dari kearifan lokal masyarakat, local wisdom ya, lokal wisdomnya itu kan mereka mana masyarakat di Puncak segala macam mereka mau merusak karena mereka tahu kan. Kalau itu rusak berarti penghidupan mereka sendiri juga rusak, air mereka juga nggak bagus, mereka dan itu jadi rumah mereka. Tapi ketika pemerintah datang harusnya melindungi, mengayomi, tapi kebijakan justru membuat masyarakat. Bahkan masyarakat di kawasan itu malah jadi mohon maaf menjadi ini di dalam tanah sendiri gitu kan. Iya, Pak. Ya jadi apalah hamba di tanah sendiri begitu kira-kira ya. Iya Pak, emang menarik ya Pak ya ketika memang kita bahas lingkungan, karena barangkali lingkungan yang kemudian dekat dengan kehidupan kita Pak. Apa yang kemudian Bapak sampaikan begitu luar biasa, menyeluruh dan konstruktif gitu, bagaimana hari ini kita tuh punya peran yang sama untuk bagaimana bisa berbenah gitu kan, untuk bagaimana bisa memperbaiki lingkungan. Tapi Pak, izin buat maki-maki juga saya Pak gitu. Mungkin sampai kapan sih Pak gitu ada penggusuran, sampai kapan sih ada eksploitasi, sampai kapan sih Pak ada deforestasi gitu. Anak cucu kita tuh ketika lahir yang dilihatkan tuh bukan kemaslahatan gitu Pak, tapi penggusuran, tapi eksploitasi. Ini apakah memang murni dari kesadaran kita sebagai kaum muda, masyarakat, atau elemen-elemen yang lain terhadap lingkungan, atau memang regulasi-regulasi yang ditawarkan oleh para pemerintah daerah kurang tepat sasaran, atau memang lagi-lagi untuk kepentingan segelintir orang gitu Pak. Makanya kita juga mungkin nggak mau Pak ya gitu, semua hutan kebabat, apa yang kemudian menjadi profesi kebun, petani, lahannya tuh habis gitu Pak, dilahap oleh ya korporasi-korporasi. Nah ini kira-kira solusi dari Bapak gitu Pak untuk bagaimana bisa memperbaiki tata ruang atau tata kelola lingkungan dari hulu ke hilir itu bagaimana Pak? Dari mulai regulasi pemerintah sampai dengan akar rumput gitu Pak, gimana Pak?
Iya, pada akhirnya kita akan ngomong juga kebijakan ada di negara kan, Iya, Pak. pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan. Nah, untuk masuk dalam pengelolaan lingkungan yang baik, sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat itu harus berperan aktif ya, apalagi teman-teman kelompok-kelompok masyarakat di daerah Jawa Barat, karena ini wilayah kita gitu ya. Itu kelompok-kelompok masyarakat termasuk pemudanya harus berani masuk ambil untuk melakukan intervensi ke kebijakan-kebijakan yang akan diambil, aturan-aturan, regulasi-regulasi yang akan diambil oleh pemerintah dalam pengolahan kawasan-kawasan yang menjadi kawasan lindung di Puncak. Nah, kelompok-kelompok masyarakat itu bisa Visi Nusantara bisa masuk di situ ya, untuk mengambil tempat dalam dialog dalam intervensi kebijakannya, turut memberikan masukan, bahkan membuat drafting regulasi yang memang bisa memberikan masukan kepada kajian-kajian untuk pemerintah daerah, Kabupaten Bogor kah, Pergub kah yang sementara dirancang. Nah, kalau anak-anak muda memang ini mereka lah yang akan nanti menerima estafet lingkungan kita ini masih ada apa gitu ya. Nah, mereka ini kan mesti diarahkan oleh teman-teman Visi Nusantara lah, mungkin yang lebih berperan di sini, untuk media juga ya, untuk mendorong mereka. Nggak apa-apa, buat aja kelompok-kelompok youth yang pemuda yang lebih agresif, lebih bisa mau advokasi itu ya, di sekolah-sekolah atau di kelompok-kelompok agama ya, bisa untuk di kalangan masyarakat. Kalau menurut saya, sepengalaman saya bekerja di isu-isu lingkungan masyarakat di Sumatera, Kalimantan, itu masyarakat punya kearifan lokal yang menjaga hutannya. Nah, itu mesti digali lagi tuh, dan mereka harus berani bersuara. Mereka nggak bisa dijadikan objek ya, mereka harus benar-benar dijadikan mitra dalam membangun, menjaga lingkungan dengan pemerintah secara bersama. Nah, di pemerintah sendiri kalau keadaan sudah seperti begini, dia maunya seperti apa ya? Nah, iya, Pak. Apakah mau terus akan yang diutamakan adalah bisnis dan ekonomi, ataukah lingkungan? Itu harus dipilih gitu kan. Kalau hitung-hitungan kita, bisnis dan ekonomi itu kalau dipilih, kemudian terjadi dampak kerusakan yang besar, itu justru bisa berbalik. Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan bencana dan sebagainya itu daripada keuntungan ekonomi yang didapat karena kebijakan-kebijakan bisnis. Biaya-biaya untuk penanggulangan banjir, penanggulangan bencana alam itu jauh lebih besar daripada keuntungan-keuntungan yang didapat untuk PAD misalnya. Dan PAD itu sudah keluar untuk membiayai itu. Tapi kan berbeda kalau kita membangun peruntukan lahan itu dengan baik, ekonomi didapat tanpa merusak lingkungan atau meminimalisir kerusakan lingkungan gitu ya, sehingga dampak-dampak bencana alam ya, bencana meteorologis yang yang kita selalu hadapi terus menerus itu lebih berkurang, lebih minimal kan, daripada kita membangun lingkungan dengan semraut kemudian dampak bencananya besar, bukan hanya ekologinya rusak tapi ekonomi sosial masyarakat. Dan ini untuk rehabilitasi dia itu justru PAD-nya yang banyak yang dikeluarkan. Coba hitung aja berapa biaya yang dikeluarkan oleh BPBD segala macam. Pemda punya biaya-biaya penanganan. Itu kalau kita kaji mungkin lebih besar biaya-biaya itu daripada pajak-pajak yang dimasuk. Nah, pemerintah mungkin harus melihat keseimbangan ini. Malah tren ke depan ini kan sebenarnya sekarang ini itu pembangunannya sudah nggak seperti dulu lagi mengejar ekonomi dan tanpa melihat lingkungan, tapi kan pembangunan sekarang ini sudah lebih kepada bagaimana pembangunan semua green ya, eco green segala macam. Bahkan lembaga-lembaga keuangan juga, investor keuangan itu sekarang dituntut supaya investasi mereka itu lebih ke sektor-sektor yang sustainable, sektor-sektor keberlanjutan, sektor-sektor yang green. Nah, karena itu akan menaikkan citra mereka ya, lembaga keuangan, lembaga investasi. Itu semua sekarang ke depan ini nggak lagi seperti pembangunan model dulu yang lebih ke kepentingan ekonomi semata tanpa melihat isu lingkungan. Sekarang
ini green segala macam semua. Amin. Dan itu dimulai dari kebijakan-kebijakan lebih. Advokasi mesti juga ke DPRD, pembuat kelompok masyarakat mesti masuk ke DPR legislatif untuk menyusun regulasi-regulasi yang dia sejalan inline dengan isu-isu yang sementara berjalan, lebih ke isu green yang sementara berjalan. Oke, baik Bapak, pemaparan dan penyebaran yang begitu luar biasa Pak mengenai lingkungan. Teman-teman semua, mungkin itu hasil daripada diskursus kita pada hari ini, terutama terkait lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, penggusuran. Tapi ini belum selesai teman-teman semua ya Pak ya. Setelah ini, ayo mari sama-sama kita pikirin matang-matang, kita sebagai insan, sebagai manusia harus berbuat apa. Terutama dalam isu-isu lingkungan. Karena barangkali PR untuk memperbaiki lingkungan bukan cuma hanya sekedar peran pemerintah ya Pak ya. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai kelompok sipil, sebagai NGO, sebagai elemen masyarakat tentu perlu menjadi peran yang sama untuk bagaimana bisa memperbaiki lingkungan. Begitu saja, saya Cikal Fauji. Bapak, izin Bapak, terima kasih banyak Bang atas diskusinya Pak, luar biasa. Kita doakan semoga Pak Willem sehat selalu ya kan, dimudahkan segala urusannya Pak. Amin. Bila bisa pilih hak, fasabiqul khairat. Jangan lupa teman-teman semua share, like, and subscribe channel Venus Forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.